Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada siang hari ini saya akan membahas materi untuk kelas 11 MIPA, yaitu yang berjudul reaksi asam basa dan stoikiometri, gitu ya. Jadi pada video hari ini kita akan membahas pembahasan dari kimia, ya, dari mapel kimia, yaitu reaksi asam basa dan stoikiometri, gitu ya. Tetapi pada video hari ini saya hanya akan membahas bagaimana cara mengerjakan persamaan reaksi antara asam dengan basa, gitu ya. Jadi biar lebih paham, nanti untuk stoikiometrinya yaitu kita bahas di video berikutnya, gitu ya. Jadi biar proses belajarnya bertahap, ya, pelan-pelan, dan semoga bisa membantu, gitu ya. Baik, seperti apa materinya? Silakan disimak pada video kali ini. Oke, baik. Reaksi asam dan basa, gitu ya, meliputi apa saja? Yang pertama, kita lihat berdasarkan jenisnya, gitu ya. Nah, larutan asam terdiri atas asam yang sifatnya kuat dan asam yang sifatnya lemah, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu larutan basa. Oke, larutan basa terdiri atas basa kuat dan basa lemah, gitu ya. Nah, maka jika asam dan basa ini saling kita reaksikan, gitu ya, sekali lagi baik antara yang sifatnya kuat maupun dengan yang lemah, gitu ya, maka kita akan mendapatkan 4 jenis, gitu ya. Nah, maka reaksi antara asam dan basa nanti terdiri atas 4 jenis, ya. Yang pertama yaitu asamnya kuat ditambah dengan basa yang kuat. Jadi kuat ketemu kuat, gitu ya. Ini jenis yang pertama. Oke. Jenis yang kedua yaitu asamnya kuat ditambah basanya yang lemah, gitu ya. Jadi asamnya yang kuat kita tambah dengan basa yang lemah, ya, atau kita reaksikan dengan basa lemah. Kemudian yang ketiga, asamnya yang lemah direaksikan, ya, atau ditambah basa yang kuat. Oke, atau yang keempat, ya, yaitu asamnya lemah ditambah dengan basa yang juga lemah. Gitu ya. Nah, tetapi dari keempat ini saya hanya akan membahas poin satu saja. Gitu ya. Jadi di poin pertama kita bahas yaitu mengenai reaksi antara asam yang sifatnya kuat dengan basa yang sifatnya kuat. Gitu ya. Kemudian untuk poin kedua, tiga, dan empat, yaitu nanti ada babnya tersendiri. Ya, ada bab namanya hidrolisis, ya, sama bab yang namanya larutan buffer. Oke, jadi pada reaksi asam dan basa kali ini saya hanya akan membahas poin yang pertama saja, ya, yaitu asamnya harus kuat dan basanya juga harus kuat, gitu ya. Oke, nah sekarang contoh yang pertama. Oke, kita lihat terlebih dahulu reaksinya. Oke, reaksinya adalah HCl berbentuk larutan, ya, ditambah dengan NaOH. Ya, tentu kita ingat bahwa HCl adalah asam yang sifatnya kuat, ya, atau dikenalnya dengan nama asam klorida, gitu ya. Sementara NaOH namanya adalah natrium hidroksida, gitu ya. Atau kalau di perdagangan, ya, atau saat kalian beli di toko bahan kimia disebutnya dengan nama soda api, ya, karena memang larutan. Jadi NaOH kalau ditambahkan ke air itu kalau kalian pegang rasanya akan panas, gitu ya. Jadi larutannya akan panas, ya, makanya disebut soda api. Oke, nah saat mau mereaksikan terlebih dahulu kalian harus melakukan reaksi ionisasi.
ionisasi, gitu ya. Jadi diuraikan terlebih dahulu karena sifatnya dia elektrolit. Ya, saya hanya mengingatkan kembali saja karena dulu saat di kelas 10 ya materi tentang ionisasi kalian sudah mendapatkan, gitu ya. Jadi hanya sekilas info saja, ya hanya sekilas saja ya bagaimana cara membuat ionisasinya, dan kalau ada tipe soal seperti ini kalian bisa menyelesaikannya dengan mudah. Oke, kita ionisasi terlebih dahulu ya HCl-nya, kita ionisasi maka HCl akan berubah menjadi ya seperti ini, H positif ditambah Cl negatif. Oke, ini yang HCl. Sekarang yang NaOH. Yang NaOH maka akan menjadi seperti ini. Nah, yaitu Na positif ditambah OH negatif. Gitu ya. Nah, kalau mau mereaksikan, maka yang positif, yang ini, harus dapat negatif yang di sebelahnya. Gitu ya. Jadi yang positif harus dapat negatif yang di sebelahnya. Ya, harus nyebrang ke sini. Ya, jangan sama ini, nanti kembali lagi. Gitu ya. Maka, sekali lagi yang ini bisa diamati antara Na positif dengan Cl negatif. Gitu ya. Ya, saya kotai dulu. Nah, inilah yang direaksikan. Oke, atau kadang ada guru yang di sekolah memakai bahasa yang gini, yang tengah dapat yang tengah, itu ya. Kemudian yang pojok dapat yang pojok, itu ya, atau yang ujung dengan yang ujung, yang tengah dengan yang ya, itu boleh. Ya, sekali lagi hanya untuk memudahkan kalian belajar, ya. Nah, kalau sudah, maka Na dan Cl- jadi apa? Nah, bisa diamati. Ya, maka dia akan jadi NaCl. Ya, natrium klorida. Kalau sudah, maka lihat sisanya. Sisanya ada di ujung. H positif dengan OH negatif. Ya, ya, saya lingkari. Ya, maka ini direaksikan. Nah, antara H positif dengan OH min, itu ya, maka jadinya adalah H2O. Oke. Nah, nanti kalau sudah bisa ya, maka yang seperti ini. Nah, ini kan kita masih belajar ya. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi saya tuliskan seperti ini. Tujuannya biar kalian bisa belajarnya dengan mudah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah bisa, ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi langsung menghasilkan NaCl ditambah H2O. Oke. Nah, kalau sudah kita periksa dulu. Nah, ini saya tulis kembali reaksinya. Ya, yang sudah setara, yang ini, mohon maaf, yang ini saya tulis kembali, HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2. Ya, nah ingat-ingat, setiap ada reaksi seperti ini, ya, nah maka kita harus periksa apakah persamaan reaksi tersebut sudah setara. Oke, nah kalau sudah, ya, saya ingatkan kembali cara mudah menyetarakan. Ya, kalau ada asam dan basa, kalian cukup lihat jumlah H dan jumlah OH-nya. Kalau dia sudah sama jumlahnya, ya, maka otomatis yang di belakangnya pasti sudah mengikuti. Kalau sudah sama, gitu ya. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu. Pada HCl hanya satu. Ya, pada NaOH, OH-nya juga satu, gitu ya. Maka di belakang-belakangnya ya reaksinya pasti sudah setara. Oke, itu ya. Jadi eh, cara mengamatinya seperti itu. Ya, jadi lihat setiap ada persamaan reaksi, pastikan reaksi tersebut sudah setara. Oke. Ya, karena masih ingat ya bahwa reaksi yang setara itu mempermudah kita dalam menghitung stoikiometri ya atau perhitungan kimia. Oke, jadi pastikan dulu sekali lagi reaksinya harus setara.
Baik, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Nah, kita cek dulu. Reaksinya adalah HCl ditambah dengan MgOH 2 kali. Ya, magnesium hidroksida. Oke, sama seperti halnya contoh yang pertama, ya, yaitu kita ionisasikan terlebih dahulu. Oke, HCl, ya, kita ionisasi terlebih dahulu, bisa diamati di sini. Oke, ya, yang HCl maka dia jadi H positif ditambah Cl negatif. Oke, sekarang yang MgOH 2, ya, maka ionisasinya seperti berikut. Oke, ionisasinya menjadi Mg2 plus ditambah 2OH min. Oke, nah kalau sudah, ya, ketentuannya seperti yang tadi, ya, maka yang dekat dengan yang dekat, gitu ya, atau yang tengah dengan yang tengah, ya, kemudian yang jauh atau yang ujung, ya, atau yang pojok dibilangnya dengan yang pojok. Oke, nah kalau sudah saya kotai dulu, nah seperti ini, ya, maka antara Mg dengan Cl hasilnya adalah, ya, bisa kita amati di sini MgCl2. Ya, nah reaksi ini antara Mg dengan Cl ini sudah bisa dipelajari dulu saat kelas 10, gitu ya. Jadi untuk bukunya, ya, silahkan dibuka-buka kembali, ya, buku materi kelas 10 yaitu reaksi antara ion positif dengan ion negatif, gitu ya. Jadi saat kelas 11 seperti ini, ya, kalian mengerjakannya jauh lebih mudah. Oke. Nah, berikutnya sekarang karena ini sudah direaksikan, sudah saya kotai, tinggal yang ujung yaitu H positif dengan OH min. Oke. Nah, kalau sudah saya kotai dulu. Nah, mohon maaf. Oke, bentuknya lingkaran ya. Sekali lagi mohon maaf. Nah, jadi H positif yang ada di kiri dengan OH min yang ada di kanan, ya, kita reaksikan menjadi H2. Ya, ingat-ingat saja ya bahwa kalau ada H plus ketemu OH min jadinya H2O, ya, alias netral. Oke. Nah, kalau sudah, oke, reaksi yang di atas saya tulis kembali, ya. Oke, disetarakan menjadi seperti ini. Nah, seperti tadi saya bilang, ya, jumlah H dan OH itu harus sama, ya, kalau mau setar. Oke, sekarang kita cek. Pada HCl hanya cuma satu. Sedangkan pada MgOH dalam kurung 2, ya, maka jumlah OH-nya ada 2. Ya, nah Pak, kalau jumlahnya beda gimana? Ya, caranya adalah kalian harus mengikuti yang lebih besar jika itu kelipatan. Itu ya. Jika bukan kelipatan, maka lakukan perkalian silang. Oke, maksudnya gimana, Pak? Oke, kalau kelipatan itu seperti ini. Ya, di sini hanya satu. Di sini OH-nya 2. Nah, satu kan bisa menjadi 2, artinya kelipatan. Itu ya. Atau 2 menjadi 4. Itu bisa, itu kelipatan. 2 jadi 6. Itu bisa. Itu ya. Nah, tetapi misalkan nanti begini, Pak, di sini hanya ada 2. Tapi di sini OH-nya ada 3. Nah, itu baru apa namanya? Bukan kelipatan. Ya. 2 supaya jadi 3 bisa nggak dikalikan tapi nggak boleh pecahan. Kan nggak bisa. Gitu ya. Atau 2 jadi 5. Dikalikan berapa tapi angka pengalinya nggak boleh pecah. Jelas tidak bisa. Atau sebaliknya 3, ya, kali berapa hasilnya 2 tapi tidak boleh pecahan. Ya, jadi kalau tidak saling kelipatan maka bisa dikalikan silang. Itu ya. Jadi kayak tadi 2 dengan 3.
Ya, karena 2 dan 3 bukan kelipatan, ya maka lakukan perkalian silang saja. Sehingga 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Ya, maka 2 bisa jadi 6 dan yang 3 juga bisa jadi 6. Itu ya, itu jauh lebih mudah. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya, karena hanya di sini cuma 1, di sini hanya 2 ya, maka depannya sini ya kita beri angka 2. Itu ya. Nah, lalu dicek di sini. Nah, ternyata jumlah OH-nya sudah sama. Nah, yang di belakang biasanya itu mengikuti yang H2. Itu ya. Kalau kita lihat di sini hidrogennya jadi 4, yang ini 2 ditambah 2 yang ini jadinya 4. Gitu ya. Nah, maka tambahkan di sini angka 2. Oke, bisa difahami ya. Ya, jadi reaksinya sudah dalam keadaan setara. Itu ya. Kalau reaksinya sudah setara, maka perhitungan stoikiometri atau perhitungan kimianya lebih mudah dilakukan. Oke, berikutnya adalah contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Kita lihat reaksinya. Nah, reaksinya adalah H2SO4 ditambah KOH. Oke, kita reaksikan antara H2SO4 dengan KOH ya. Tapi terlebih dahulu seperti tadi kita buat ionisasinya terlebih dahulu. Itu ya. Maka bisa diperhatikan H2SO4 ya, dia di sini jadinya adalah 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Oke. Kemudian yang KOH ya sama seperti yang tadi. Nah, ya, jadinya adalah K positif ditambah OH negatif. Ya. Nah, aturannya tetap sama. Yang dekat dengan yang dekat ya atau yang saling berdekatan, kemudian yang pojok itu ya atau yang ujung dengan yang ujung. Oke, sehingga antara K dengan SO4 kita reaksikan. Nah, jadi K positif dengan SO4 jadinya K2SO4. Gitu ya. Jadi sekali lagi materi ini, reaksi yang seperti ini kalian sudah pelajari saat kelas 10. Gitu ya. Jadi baik materinya yang ada di sekolah bisa sambil dibuka kembali untuk mengingat ya pelajaran ini ya. Oke, sekarang yang ujung-ujungnya ya, yang ujung yaitu ada 2H plus dengan OH min ya. Ini kita reaksikan. Oke, jadi antara H plus dengan OH min maka jadinya adalah H2. Oke. Nah, seperti biasa ya, kita setarakan. Ya, saya tulis kembali dulu H2SO4 ditambah KOH ditambah, mohon maaf, ditambah KOH menjadi K2SO4 ditambah H2. Oke. Nah, ketentuannya tadi masih ingat bahwa setiap setiap satu buah hidrogen pasangannya harus 1 OH. Ya, jadi maksudnya pasangannya harus adil. Kalau hanya 1, maka OH-nya juga harus 1. Kalau hanya 2, berarti OH-nya juga harus 2. Gitu ya. Maka dari sini kita cek. Di sini hanya sudah 2. Oke. Nah, di sini kita cek OH-nya. Nah, ternyata OH-nya cuma 1. Ya, OH-nya cuma 1. Nah, maka antara 1 dan 2 kan bisa saling kelipatan. Gitu ya. Nah, maka tambahkan angka 2 di depannya yang ada OH-nya. Itu ya. Berarti di depannya K. Ini ya. Nah, berikutnya H2O-nya ya, berarti juga harus ditambahkan 2. Gitu ya. Nah, yang lain pasti sama.
Oke, nah sekarang coba kalian lihat ya, di sini hanya ada 2. Ini juga 2. Berarti 2 ditambah 2 yaitu 4. Gitu ya. Lihat di sini hanya 4. K-nya. K-nya di sini 2. Di sini juga 2. Ya, sudah sama. Kemudian O-nya di sini 2. Ini juga 2. Ya, SO4-nya ini kita anggap aja ya. SO4, mohon maaf, ya kita anggap aja jadi satu kesatuan. Nah, lihat di sini juga ada SO4. Ya sudah, maka otomatis sudah sama. Gitu ya. Nah, maka reaksi seperti ini yang sudah setara, nah ini sekali lagi ya bisa mempermudah dalam perhitungan kimia, gitu ya, atau kalian lebih dikenalnya dengan nama stoikiometri larutan, gitu ya, atau stoikiometri kimia. Oke, nah baik, inilah materi yang bisa saya bagikan pada hari ini. Ya, semoga bisa membantu kalian ya yang di kelas 11 ya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.